Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kemudian, Tan Yun memberitahu orang banyak, sekarang, saatnya kita mengambil inisiatif. Semua orang dan hewan meninggalkan aula Jalan Lingqiao. Mari kita gunakan rencana pertempuran. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di puncak Gunung Xianshan. Berdengung. Dalam getaran kekosongan yang sering terjadi, Sen Subing dan 12 binatang muncul di belakang Tan Yun. Hari ini, tingkat tertinggi dewa yang tidak memiliki pikiran adalah tingkat ke-9 dari wilayah Kaisar Agung. Ia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-12 wilayah Kaisar Agung. Yang kedua adalah Zenji, yang telah dipromosikan ke level 5 dari Kekaisaran Besar dan memiliki kekuatan untuk menantang level 12 dari Kekaisaran Besar. Sen Subing dan Tuoba Yingning adalah level 4 dari Kekaisaran Besar. Kedua wanita itu memiliki kekuatan untuk menantang level 12 dari Kekaisaran Besar. Yukin, Mengbalderdas, Xinying, Ruoxi, Xianer, Xiao, Ruxue, Xian, Qingcheng, Xixi, Fang Ziqing dan Lagu Huixin telah dipromosikan ke tingkat ketiga dari Kekaisaran Besar. Semua wanita menantang kekuatan mereka dengan melompati level, dan mereka dapat bersaing dengan kekuatan besar tingkat ke-11 di Kekaisaran Besar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong, seperti Tan Yun, adalah tingkat kedua dari Kekaisaran Besar. 5 tetua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat ke-10 dari Kekaisaran Besar. Kera pembunuh dewa dan singa naga emas sekarang adalah tingkat ke-7 dari binatang Kaisar Agung di masa dewasa. Dengan kekuatan yang kuat, mereka dapat membunuh keabadian tingkat ke-12 dari Kaisar Agung. Iblis sekarang adalah tahap ke-6 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Dia tidak takut dengan keabadian tahap ke-12 di wilayah Kaisar Agung. Raja Naga dan Beruang Tianluo adalah tingkat ke-5 abadi dalam periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Dia tidak takut dengan keabadian tingkat ke-11 di wilayah Kaisar Besar. 7 raja lainnya dan Xiaobei sekarang adalah tahap ke-4 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Mereka tidak takut dengan keabadian tahap ke-10 di wilayah Kaisar Agung. Dengan kata lain, keindahan dan binatang buas di sekitar Tan Yun sekarang memiliki kekuatan terlemah, yang dapat bersaing dengan kekuatan level 10 dari Kekaisaran Besar. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah yang terendah di antara orang-orang, tetapi kekuatan tantangan lompatan kataknya benar-benar yang terkuat. Tan Yun memandang orang-orang, Xiao Qing paling tahu pola rumah Jiu Tianxian. Biarkan Xiao Qing yang mengatakannya terlebih dahulu. Fang Ziqing yang bertopeng tersenyum, dan suara alam terdengar, rumah peri Jiu Tian, satu-satunya puncak dunia peri Jiu Tian, meskipun itu adalah sebuah rumah besar, itu mencakup area seluas 30 juta mil peri. Rumah Jiu Tianxian memiliki 4 gerbang, yaitu gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat dan gerbang utara. Tempat di mana anjing kaisar abadi menikah harus di alun-alun di luar aula Jiu Tianxian di tengah rumah Jiu Tianxian. Karena alun-alun ini luasnya 300.000 sen. Hanya di sini kami bisa menampung puluhan juta pemimpin kota yang datang untuk memberi selamat. Selain itu, rumah peri Jiu Tian terletak di atas dunia peri Jiu Tian. Oleh karena itu, ada dunia peri Jiu Tian di atas rumah ini, yang mengarah ke perbatasan dunia peri Batian. Di bawah bayang-bayang perbatasan, jika Anda ingin masuk rumah peri Jiu Tian, kamu harus masuk melalui 4 gerbang kota. Tentu saja, jika Anda ingin pergi, Anda harus melewati 4 gerbang. Menurut pendapat saya, jika Anda ingin membunuh semua orang di dalam, kita harus bertindak secara terpisah dan memblokir 4 gerbang. Mendengar pidato itu, semua orang mengangguk setuju. Suamiku, kamu bisa mengaturnya. Sen Subing tersenyum. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia berpikir, kera tua itu menjaga gerbang timur. Ayo, kata kera, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Tan Yun tersenyum dan berkata, orang besar, jaga gerbang selatan. Moer,
Naga Tianluo dan Raja Beruang, blokir simen. Suara Tan Yun tidak jatuh. Xiao Bai dengan rok putih cemberut dan berkata, aku ingin bersama saudara lama dan beruang. Mendengar pidato itu, Raja Naga dan Beruang Tianluo memamerkan giginya sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kalian bertiga menjaga gerbang barat. Tan Yun berkata, gerbang utara dijaga oleh 7 raja. Setelah itu, Tan Yun berkata, Tian Lao, Gu Chong, Xuan Gong, Xuan Kui, Wei Kuan dan Huixin, kalian berenam akan pergi juga. Semua orang dan hewan yang menjaga gerbang utara mendengarkan perintah Huixin. Ya, bawahanku. Manusia dan hewan mengambil alih komando. Tan Yun memandang Song Huixin dengan gaun hitam panjang dan berkata, kamu tidak bisa melepaskan gerbang utara. Tuan, jangan khawatir, bawahan mengerti. Song Huixin menganggukkan kepalanya dengan berat. Kemudian, Tan Yun berkata, Sang Guan Fei, kamu hanya level 11 dari kerajaan kekaisaran dan tidak cocok untuk perang. Tetaplah di aula Jalan Lingqiao dan terus tutup. Oke, Sang Guan Fei menjawab dan terbang ke aula Jalan Lingqiao. Tan Yun berkata, orang lain mengikutiku ke rumah Jiu Tianxian untuk membunuh musuh. Dengarkan perintahku sebelum kamu mulai. Ingat, pertempuran rumah peri Jiu Tian berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir kita di dunia peri Jiu Tian Hongmeng. Setelah Perang Dunia I, kami pergi ke negeri dongeng lain untuk mencuci negeri dongeng lain dengan darah dan menjarah musim semi yang cukup abadi. Juga, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun ikut perang ini. Kami akan membunuh semua orang, hewan abadi dan hewan yang membuka kebijaksanaan mereka di rumah abadi Jiu Tian. Kami tidak boleh pergi hidup-hidup. Karena sangat penting untuk mencuci rumah 9 dewa surgawi dengan darah. Seseorang akan pergi ke alam dewa dan melapor kepada 2 penguasa tertinggi. Jika kita tidak membunuh semua makhluk cerdas dan semua orang, begitu kita memberitahu 2 penguasa tertinggi. Menguasai seperti apa penampilan kita akan berada dalam bahaya pada saat itu. Ketika semua orang mengangguk berturut-turut, Sue Zian berkata, saudara ipar, tidak bisakah kita mengubah penampilan kita saja? Tidak, Tan Yun menjelaskan, apakah itu dunia dewa Hongmeng, dunia dewa kacau atau dunia dewa Siyuan, selalu ada beberapa dewa yang secara alami memiliki kekuatan deduksi besar. Dewa-dewa ini, hanya dengan penampilan kita, dapat menyimpulkan apakah kita mudah ditoleransi dan kemana kita melarikan diri. Mendengar pidato itu, Sue Zian menatap mata yang indah itu. Dewa-dewa ini masih memiliki kekuatan sihir semacam ini. Jika kamu mempelajari kekuatan sihir ini, kamu dapat menyimpulkannya pada orang yang ingin kamu temukan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, itu tidak mutlak. Ada 2 cara untuk menghindari derivasi dorongan besar. Salah satunya adalah selama kultivasimu lebih tinggi dari dewa yang melakukan turunan dorongan besar. Yang kedua adalah keterampilan tak terlihat yang hebat, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya. Setelah Sue Zian dan yang lainnya mengangguk untuk mengerti, Tan Yun berkata, ada beberapa mata air abadi di rumah rahasia Jiu Tian. Sekarang kita menyimpannya dan memberikannya kepada Su Bing. Dia memiliki cincin Tuhan untuk dipegang. Jadi, setengah jam kemudian, mereka menyerahkan semua 600 mata air abadi terbaik yang mereka tangkap kepada Sen Su Bing. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan semua orang memasuki aula Jalan Lingqiao, aula Jalan Lingqiao setinggi 10.000 kaki di puncak-puncak berubah menjadi sinar cahaya dan dibor ke telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun meninggalkan rumah rahasia 9 hari dan muncul di atas hutan Penglai. Melihat ke kejauhan, mata bintangnya mengungkapkan niat membunuhnya. Ouyang Qianqian dan Fang Rulong, hari kamu menikah adalah tanggal kematianmu. Waktu berlalu. Setelah 23 hari, hanya ada 2 hari tersisa sebelum Ouyang Qianqian, Xia Houxuan dan Kaisar Abadi ke-9 menikah. Karena ada susunan transmisi yang mengarah ke 10 kota abadi di rumah abadi Jiu Tian, Xia Houxuan dan Ouyang Qianqian dapat mencapai rumah abadi Jiu Tian dalam 2 hari hanya melalui susunan transmisi. Xia Xiancheng, rumah bangsawan kota. Di kamar kerja, Xia Houxuan berdiri dengan anggun di depan cermin dengan gaun pengantinnya. Wajahnya penuh kegembiraan dari lubuk hatinya. Xia Houxuan,
yang bahkan bermimpi menjadi istri kaisar abadi ke-9, tidak peduli bahwa Fang Rulong adalah seekor anjing. Di dalam hatinya, kekuatan adalah yang pertama. Haha, Xia Housu tersenyum dan datang ke kamar kerja. Bayi perempuan ayah. Rumah Jiu Tianxian, tim pernikahan telah datang. Kamu harus pergi ke rumah Jiu Tianxian sekarang. Xia Houxuan berkata sambil tersenyum, saya tahu ayah saya, putri saya siap untuk mulai sekarang. Pada saat yang sama, kota abadi Tongtian, rumah bangsawan kota. Di kamar kerja, Ouyang Qianqian mengenakan gaun pengantin merah cerah dan duduk di depan cermin, dengan air mata di matanya. Gadis pelayan di sisinya, sambil memperbaiki riasan Ouyang Qianqian, terus menangis. Ini adalah keenam kalinya gadis pelayan itu merias Ouyang Qianqian, karena Ouyang Qianqian terus menangis dan membasahi warna riasan di wajahnya. Nona, Anda tidak bisa menangis lagi. Sekarang tim resepsi pernikahan sudah lama menunggu di luar rumah. Gadis pelayan tersedak, orang yang bertanggung jawab atas resepsi pernikahan di rumah Jiu Tianxian baru saja mendesak lagi dan mengatakan bahwa jika Anda menunda lagi, Anda akan kehilangan waktu pernikahan. Yah, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Ouyang Qianqian menarik napas dalam-dalam, matanya sedih, dan hatinya menangis. Tan Yun, kamu tahu. Aku benar-benar ingin mengenakan gaun pengantinmu daripada memberikannya kepada Fang Rulong. Sesaat kemudian, dengan bantuan gadis pelayan, Ouyang Qianqian mengenakan kerudung, melangkah keluar dari paviliun, melewati paviliun, dan keluar dari rumah. Pada saat ini, di luar kediaman, artefak berkualitas tinggi 3 tingkat sensu, yang panjangnya ratusan kaki, tergantung di udara. Di sensu, ada ribuan penjaga rumah Jiu Tianxian. Mereka memandang Ouyang Qianqian yang telah melangkah keluar dari mansion dan berlutut dengan satu lutut. Seorang jenderal yang dipimpin oleh kaisar berteriak, "Selamat datang Nyonya Xiandi di sensu. Selamat datang Nyonya Xiandi di sensu." Ribuan pengawal berkata dengan satu suara, dan suaranya keras. Kemudian, Ouyang Qianqian dan Ouyang memecahkan langit dan terbang ke sensu. Yang abadi akan mengendarai sensu, antar jemput melalui kota abadi Tongtian, dan pergi menuju barisan transmisi raksasa di kota abadi Tongtian. Dalam perjalanan, orang-orang abadi di kota abadi menatap sensu yang melewati jalan, dan kegembiraan mereka tercermin dalam kata-kata mereka. Karena mereka tahu bahwa setelah Ouyang Qianqian menjadi istri kaisar abadi, statusnya di kota abadi akan meningkat. Sensu membawa Ouyang Qianqian dan yang lainnya, melaju ke barisan transmisi raksasa dan terbang ke aula ruang waktu yang mengarah ke rumah besar Jiu Tianxian. 2 hari kemudian, hari mulai senja. 2 perahu sensu terbang keluar dari aula ruang waktu yang didirikan di luar gerbang timur rumah Jiu Tianxian. Di salah satu perahu sensu, Xia Housu, Xia Houxuan dan prosesi pernikahan rumah abadi Jiu Tian dibawa. Di sensu lain, Ouyang Duantian, Ouyang Qianqian, dan staf pernikahan dari mansion Jiu Tianxian dibawa. Xia Housu memandang Ouyang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, saudara Ouyang. Mulai sekarang, kita bisa dianggap sebagai saudara." Ouyang tidak tergerak dan mengabaikan Xia Housu, jadi dia meminta Jenderal Abadi untuk mengendalikan sensu dan berkendara ke gerbang timur rumah abadi Jiu Tian. Melihat punggung Ouyang, mata Xia Housu memancarkan kekaburan, yang membuat Xian Jiang mendorong sensu ke rumah abadi Jiu Tian. Sesaat kemudian, alun-alun di luar aula Jiu Tianxian dipenuhi dengan deretan jamuan makan. Perjamuan itu penuh dengan anggur berkualitas, makanan lezat, dan berbagai buah peri. Di kursi, ada puluhan juta orang, termasuk orang tua, orang setengah baya, wanita muda dan istri. Orang-orang ini adalah penguasa kota dari ribuan kota abadi di dunia peri 9 surga. Yang dengan kekuatan terendah juga merupakan wilayah kaisar tingkat pertama. Di antara puluhan juta pemimpin kota, lebih dari 9,3 juta orang berada di wilayah kekaisaran. Ada lebih dari 800.000 orang di wilayah Kaisar Agung. Di antara 800.000 orang ini, hanya 4 yang merupakan tingkat ke-12 dari wilayah Kaisar Agung. Di antara mereka, ada Mo Changkong, penguasa kota-kota Perimozan,
Zhuang Lingyun, penguasa kota-kota peri Lingyun, Sangguan Sui, penguasa kota-kota peri es dan salju, dan Li Ting, penguasa kota peri Wuji. Kota. Selain 4 orang, di atas meja di depan alun-alun, ada Ouyang Duantian di tahap ke-12 wilayah Kaisar Agung dan Xiahou Su di tahap ke-12 wilayah Kaisar Agung. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tingkat 10 dari alam Kaisar Agung keluar dari kehampaan di depan alun-alun dan berteriak sekuat tenaga, "Saya manajer baru rumah Jiu Tianxian, Fang Wei. Pernikahan Kaisar Abadi akan dipimpin oleh manajer ini. Sekarang tolong berikan hadiahmu kepada pelayan wanita di rumah kami." Dengan kata-kata Fang Wei, seorang gadis rok putih yang cantik terbang dan jatuh ke alun-alun dari kehampaan. Kemudian, puluhan juta penguasa kota mulai memberikan hadiah mereka kepada pelayan perempuan mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang merupakan pencari tertua ke-7 Yi Rong, terbang dari udara kosong dan jatuh di luar gerbang timur rumah Jiu Tianxian. Pada saat ini, di telinganya, hanya ada istri dan putrinya di aula Jalan Lingqiao, tanpa Tuhan. Orang lain dan 12 binatang telah mengambil tempat mereka dan mengintai di gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat dan gerbang utara rumah Jiu Tianxian. Siapa yang datang? Seorang jenderal peri yang menjaga gerbang timur bertanya, menatap Tan Yun yang datang selangkah demi selangkah. Tan Yun tiba-tiba menampilkan murid surgawi Hong Meng, mengendalikan jenderal abadi, dan berbisik, "Buka gerbang kota untukku." "Ya," yang abadi menjawab dengan tatapan kusam dan membuka gerbang. Setelah Tan Yun menipu dirinya sendiri ke gerbang kota, yang abadi mendengar suara Tan Yun yang tak terbantahkan di benaknya, "Temukan tempat di mana tidak ada yang bunuh diri." Kemudian, Tan Yun terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dia keluar dari udara tipis dari pinggiran alun-alun, berjalan ke kursi di baris terakhir sambil tersenyum, dan duduk seperti itu. "Siapa kamu?" tanya Tan Yun, seorang penguasa kota tingkat ke-6 wilayah kekaisaran, sambil memandang ke samping ke arah Tan Yun. "Aku penguasa kota abadi Huangfu," kata Tan Yun. "Ini Tuan Huangfu." "Itu tidak sopan." Tuhan memeluk tinjunya dan berkata, "Alasan mengapa Tuan kota mengatakan, tidak hormat, sebenarnya sopan. Dia belum pernah mendengar tentang Huangfu Xiancheng. Demikian pula, dia tidak ragu. Karena ada puluhan juta kota peri di dunia peri 9 hari, dia tidak dapat mengingat nama semua kota peri." "Terima kasih kembali," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Di mana kamu selalu?" tanya penguasa kota. Tan Yun berkata dengan jujur, "Tingkat kedua dari Kaisar Agung." "Ah, Tuan Huangfu, di wilayahmu, kamu harus duduk di 100 baris kursi pertama. Kamu akan kehilangan identitasmu jika duduk di sini di akhir." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "duduk di sana sama saja." Pada saat ini, seorang pelayan terbang di depan Tan Yun, matanya penuh kesombongan, "Tuan kota yang terlambat ini, di mana hadiahmu?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, gadis kecil. Tuan kota secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk Tuan Xiandi. Tuan kota akan memberikannya nanti." "Betulkah?" peri bertanya. Tan Yun tampak tidak senang dan berkata, "Bagaimana sikapmu? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan Tuan Xiandi menyembuhkanmu." Kesombongan pelayan menghilang dan wajahnya pucat. Saat itu, suara Fang Wei terdengar di alun-alun, "Semuanya, diam. Sekarang waktunya telah tiba, ayo." Tan Yun berkata kepada peri, "Ya, Tuan kota tidak peduli padamu. Silakan mundur." Peri itu menghela nafas lega dan pergi. Pada saat ini, Tan Yun mencibir dan berkata, "Hehe, Kaisar Abadi Anjing harus menikahi tidak hanya Ouyang Qianqian, tetapi juga putri penguasa kota Xiahou. Hari ini kalian semua harus mati." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun, dengan senyum di wajahnya, mengambil gelasnya dan mulai mencicipi anggur. Segera, semua orang melihat ke langit, tetapi melihat 3 orang terbang dalam kehampaan di luar alun-alun. Mengenakan pakaian pengantin, Ouyang Qianqian dan Xiahou Xuan menutupi kepala mereka. Di sisi kiri dan kanan Fang Rulong, ketiganya berdiri berdampingan. Dengan setiap langkah dari kehampaan, mereka melintasi 1000 kaki dan berjalan menuju Ouyang Duantian dan Xiahou Su di kursi depan alun-alun.
Kutu. Setetes air mata jatuh dari langit dan jatuh di wajah Tan Yun. Pada saat Tan Yunang membuang muka, Ouyang Qian sedang berjalan di atas kepalanya. Apakah itu air matanya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana mungkin? Bukankah dia sangat ingin menjadi Nyonya Xiandi? Bahkan air matanya adalah air mata kegembiraan. Tan Yun diam-diam tertawa dan menatap punggung Ouyang Qian. Entah bagaimana, dia merasakan hatinya seperti jarum. Pada saat ini, dalam pikiran Tan Yun, kerutan dan senyum Ouyang Qian dan adegan yang dia alami dengannya muncul tanpa sadar. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berteriak, untuk wanita seperti itu, aku tidak pantas marah. Ya, dia tidak pantas marah padaku. Meskipun Tan Yun mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia masih merasakan sakit yang samar di hatinya ketika dia berpikir bahwa Ouyang Qian akan menjadi pengantin orang lain, dan sekelompok kemarahan membara di dadanya. Gulu. Tan Yunjing mengambil pot anggur dan menuangkan anggur ke mulutnya. Tuan Huangfu, minumlah perlahan. Jika kamu minum dengan cepat, itu akan menyakiti tubuhmu, kata pria tua di samping Tan Yun dengan prihatin. Setelah meminum sebotol anggur, Tan Yun berbisik kepada lelaki tua itu, siapa namamu? Namaku Wei Rui, kata lelaki tua itu. Tuan Wei, apakah menurut Anda makhluk abadi yang lebih rendah di negeri dongeng harus dibunuh? Ketika Tan Yun mengatakan ini, dia ingin menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu. Namun, premisnya adalah bahwa jawaban Wei Rui harus memuaskan Tan Yun. Namun, Tan Yun kecewa. Kemudian Wei Rui tersenyum dan berkata, Tuan Huangfu, bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti itu ketika Anda minum terlalu banyak? Tidak bisakah kamu menanyakan pertanyaan ini? Kata Tan Yun. Wei Rui tersenyum dan berkata, kamu pasti telah membunuh ketika kamu menjadi penguasa kota, jadi kupikir kamu minum terlalu banyak untuk menanyakan pertanyaan ini. Tan Yun mengangguk, matanya menyilang dengan dingin. Ketika Ouyang menjadi penguasa kota, dia pasti telah membunuh 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Namun, jawaban Wei Rui mengejutkan Tan Yun. Wei Rui berkata, tidak, Ouyang tidak membunuhnya. Nenek moyangnya membubung dari bumi, jadi dia tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Mungkin karena kekuatannya yang kuat. Saat itu Xiandi tidak mempedulikannya. Ketika Tan Yun mendengar apa lagi yang ingin dia katakan, Wei Rui berkata, jangan katakan itu. Ini adalah acara besar bagi Tuan Xiandi untuk menikah. Ayo tonton. Pada saat ini, Tan Yun membuang muka dan melihat bahwa 9 kaisar abadi surgawi dan 2 tunangannya telah melewati alun-alun, terbang ke udara dan mendarat di depan kursi, menghadap Ouyang dan Xiahou Su di kursi. Pada saat ini, Fang Wei, manajer rumah abadi Jiutian, berdiri di udara di atas alun-alun, dan suara lang-lang menembus langit. Sekarang waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita semua menyaksikan upacara pernikahan Tuan Xiandi. Mempelai pria, pengantin wanita, dengarkan perintahmu. Surga mengandung segala sesuatu, bumi membawa orang-orang biasa, dan memuja langit dan bumi. Mendengar pidato itu, Fang Rulong, Ouyang Qian dan Xiahou Xuan perlahan berbalik dan berdiri menghadap ke langit. Wajah tampan Fang Rulong menunjukkan senyum tulus. Dia berlutut hampir bersamaan dengan Xiahou Xuan di sebelah kanan. Tapi Ouyang Qian tidak langsung berlutut. Nona Xiandi, cepatlah berlutut. Fang Wei buru-buru mengirim pesan ke Ouyang Qian. Di bawah kerudung merah keunguan, gigi Ouyang Qian mematahkan bibir bawahnya. Air mata berdesir. Dia menutup matanya yang indah dan berlutut perlahan. Saat lutut Ouyang Qian hendak menyentuh tanah, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar, tunggu. Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin menjadi gempar. Siapa yang begitu berani? Ya, apakah kamu tidak ingin mati? Petik 2. Puluhan juta penguasa kota berbisik dan mengikuti gengsi, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di barisan kursi terakhir di belakang alun-alun. Orang tua itu adalah Tan Yun. Pada saat ini, penguasa kota yang duduk di sebelah Tan Yun menganggap Tan Yun sebagai bintang sapu. Para penguasa kota berkedip menjauh dari Tan Yun, meninggalkan Tan Yun sendirian.
Fang Rulong tiba-tiba bangkit dan menatap mata Tan Yun, mengungkapkan rasa pemusnahan. "Siapa kamu? Apakah kamu mengerti aturannya?" Fang Wei berkata dengan tegas. "Tuan manajer, tenanglah." Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, "Sudah terlambat bagiku. Aku belum menawarkan hadiah. Keluar." Fang Wei berdiri di udara, mengaum dan menembaki Tan Yun. Ketika Fang Wei muncul 100 kaki di depan Tan Yun, Fang Rulong berkata dengan lemah, "Hari ini adalah hari pernikahan Kaisar Abadi. Tidak mudah melihat darah. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Itu Kaisar Abadi." Fang Wei dengan hormat menjawab dan menatap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebuah kotak persegi muncul di tangannya. Menghadapi 9 Kaisar Abadi Surgawi, dia berkata, "Kaisar Abadi, Anda akan puas dengan hadiah ini." "Benarkah?" Kaisar Abadi penasaran. Fang Rulong tidak diragukan lagi berkata, "Jika hadiah itu dapat memuaskan Kaisar Abadi, Kaisar Abadi dapat memaafkanmu karena ketidakbersalahanmu. Kalau tidak, bunuh 9 keluargamu." Begitu suara itu jatuh, Fang Rulong melambai, kotak Tan Yun melayang ke udara dan membawanya ke tangan kanannya. Segera, Fang Rulong membuka kotak itu dan berkata, "Bone roll." Pada saat itu, kepala berdarah berguling ke tanah. "Diam. Diam." Keheningan kota yang mati. Saat berikutnya, ketika Fang Rulong melihat bahwa kepala berdarah itu adalah kepala Kaisar Penglai yang paling dia percayai, dia gemetar karena marah. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul secara spontan. "Apakah rumah rahasia Jiutian Anda telah dijarah?" Pada saat ini, ada suara kaget di antara hadirin. "Ya Tuhan, yang mati adalah Kaisar Penglai." "Ya, ini benar-benar Kaisar Penglai. Dan siapa orang tua ini?" Petik 2. "Ah." Fang Rulong tersipu dan meraung pada Fang Wei, yang paling dekat dengan Tan Yun, "Tangkap dia untuk Kaisar Abadi." Kaisar Abadi ingin membunuh pencuri yang membunuh Kaisar Penglai dan menghancurkan pernikahan Kaisar Abadi dengan tangannya sendiri. Budak tua, patuh. Fang Wei, setelah menerima perintah, menatap Tan Yun, dan matanya yang keruh menunjukkan kemarahan yang besar. "Kamu semut mol kelas 2 di wilayah Kaisar Agung yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu lari liar di sini." Berdengung. Dalam gegar otak kosong, Fang Wei menukik ke bawah dan meraih tenggorokan Tan Yun dengan tangan kanannya yang kurus seperti kayu bakar. Mata Tan Yun Sing berbinar dengan cahaya yang haus darah. Kakinya tiba-tiba menginjak bumi dan bergemuruh. Dalam runtuhnya permukaan bumi, Tan Yun muncul di samping Fang Wei seperti panah tajam, mengayunkan telapak tangan kanannya dan melintas di wajah tua Fang Wei seperti kilat. Bang! Wow! Dengan suara keras, Fang Wei, yang berada di tingkat ke-10 dari alam Kaisar Agung, diledakkan oleh Tan Yun. Darah dan tulang yang patah terciprat kemana-mana, dan mayat tanpa kepala turun seperti cangkang, menghancurkan perjamuan. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu penguasa kota di bawah wilayah Kaisar Agung tampak terkejut, kehilangan akal, dan berseru. Pria ini sangat kuat sehingga dia membunuh manajer Fang dengan satu gerakan. Ya, mengerikan. Fang Rulong sangat marah hingga gemetar saat para penguasa kota berbicara satu demi satu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada hari pernikahannya, dia menantang seseorang untuk mengganggu situasi. "Aku marah." Fang Rulong meraung seperti guntur. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tabir dan memperlihatkan dua wajah yang menakjubkan. Wajah Xia Houxuan penuh amarah saat ini. Sebaliknya, Ouyang Qianqian, di mata merahnya yang indah, memancarkan kegembiraan. Dia tidak mengenali Tan Yun. Dia senang karena seseorang datang untuk membuat masalah. Dia berdoa di dalam hatinya agar lelaki tua aneh yang ada di hadapannya dapat menunjukkan keahliannya, yang paling baik akan mengarah ke rak sementara pernikahan hari ini. Demikian pula, Ouyang tampak marah di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, dia bahagia di hatinya. Suara mendesing. Fang Rulong melayang ke udara, menatap puluhan juta penguasa kota dan berkata dengan gigi kertakan, kecuali untuk dua ayah mertua Kaisar Abadi, penguasa kota lain mendengarkan perintah dan membunuhnya untuk abadi. Kaisar.
Ya, bawahanku. Itu Kaisar Abadi. Petik 2. Puluhan juta pemimpin kota, meskipun takut pada Tan Yun, tidak berani melanggar perintah. Mereka berteriak dan menawarkan senjata ajaib satu demi satu. Mereka berkumpul menjadi banjir manusia dan membunuh Tan Yun. Sekelompok semut mol masih ingin membunuhku. Hahaha, hahaha. Tan Yun tertawa liar, aku akan membunuh hari ini. Tangan kosong Tan Yun seperti hantu. Dia melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Tinjunya sering meledak ke arah penguasa kota yang terbunuh. Bang bang. Plop, plop. Tiba-tiba, dalam suara pahat yang tumpul, kantong otak kota yang terkenal runtuh seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala menyembur darah dan jatuh di kursi. Klik, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, dada seorang penguasa kota yang terkenal diledakkan oleh Tan Yun, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dalam kabut darah, potongan-potongan tubuh yang tidak lengkap menyebarkan darah dan jatuh di alun-alun. Hanya dalam waktu 3 napas singkat, ribuan penguasa kota jatuh. Menghadapi pemandangan ini, penguasa kota yang membunuh Tan Yun tanpa sadar menghentikan tubuh mereka dan gemetaran. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Rulong meraung, bunuh aku. Membunuh. Pergi bersama dan bunuh dia. Petik 2. Para penguasa kota meraung satu demi satu, menahan rasa takut di hati mereka, dan pergi ke Tan Yun seperti ngengat ke api. Bang bang. Klik, klik. Langit berwarna merah darah, dan Tan Yun seperti orang yang mencekik. Setiap pukulan, setiap kaki, akan menuai kehidupan yang segar. Sesaat kemudian, puluhan ribu penguasa kota jatuh, dan Tan Yun sudah berlumuran darah. Bau darah yang kuat menyelimuti alun-alun, menjijikkan. Sesaat kemudian, Tan Yun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Diperkirakan secara kasar bahwa dia telah membunuh setidaknya 80.000 penguasa kota. Melihat pukulan tak terbendung Tan Yun untuk membunuh bawahannya, 9 kaisar abadi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Tiba-tiba, puluhan ribu penguasa kota berdiri di kehampaan. Wow! Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri. Dia terkejut. Dia mengocok darahnya dan menatap Fang Rulong sambil tersenyum. Orang tua, siapa kamu? Fang Rulong berkata dengan tegas, ada apa dengan rumah rahasia Kaisar Abadi 9 hari? Apakah kamu membunuh Kaisar Penglai? Tan Yun menatap Fang Rulong dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin tahu, aku tidak keberatan. Aku akan memberitahumu semuanya. Dengarkan, sisi arogan Tan Yun bocor dan mengatakan kata demi kata, aku. Setelah itu, Tan Yun mencabut jenggot di wajahnya. Segera, kerutan di wajahnya memudar dengan cepat, memperlihatkan wajah tampan. Dia tersenyum dan berkata, mata air abadi di rumah rahasia 9 hari Anda telah digeledah lebih dari saya. Adapun Kaisar Penglai, aku membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, semua penguasa kota memicu gelombang mengerikan di hati mereka. Dalam 100 tahun terakhir, mereka semua berpartisipasi dalam mengejar Tan Yun. Namun kabar yang mereka dapatkan adalah bahwa Tan Yun hanyalah wilayah kaisar. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat kedua wilayah kaisar dalam waktu sesingkat itu? Dan kekuatannya sangat mengerikan. Tan Yun, Tan Yun. Ouyang menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, mengeluarkan satu jari, menunjuk ke Ouyang Qianqian, dan berkata dengan dingin, Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu sendiri hari ini. Dan kau, Tan Yun dengan marah menunjuk ke Ouyang. Kemudian, melihat sekeliling pada semua orang, dia melemparkan tanah dan berkata dengan suara, dan kamu semua harus mati. Setelah itu, Tan Yun menunjukkan hegemoni luar angkasanya. Ledakan. Ketika langit runtuh, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Pada satu pemikiran, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi 3.000 kaki. Melihat gunung seperti Tan Yun, puluhan juta pemimpin kota berteriak. Tuhan, siapa dia? Mengapa dia bisa menjadi begitu besar? Ya. Tan Yun seperti seorang pembunuh raksasa. Dia berkata dengan dingin, tentu saja aku yang membunuhmu. Ledakan. Dengan suara,
Tan Yun melangkah keluar dan meledakkan ratusan penguasa kota di wilayah kekaisaran, tanpa meninggalkan tulang. Menusuk. Ketika Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota ditelan oleh pedang raksasa dan hancur berkeping-keping. Hong Meng Shenbu. Tan Yun sangat ketakutan saat ini. Dia bergegas ke kerumunan di kehampaan dengan pedang. Dia menari pedangnya dengan liar dan mulai membunuh. Dalam beberapa menit, puluhan ribu pemilik kota meninggal tanpa tempat pemakaman. Fang Rulong memutar fitur wajahnya dan meraung, semua penguasa kota di bawah wilayah kaisar tingkat 11 dan wilayah kaisar besar mundur. Kecuali dua ayah mertua kaisar abadi, semua penguasa kota tingkat 11 dan 12 di wilayah kaisar besar membunuh Tan Yun untuk kaisar abadi. Dengan perintah Fang Rulong, puluhan juta penguasa kota terbang keluar dari alun-alun untuk menyaksikan pertarungan berikutnya di alun-alun dari kejauhan. Pada saat ini, 3.600 penguasa kota tingkat 11 dari wilayah Kaisar Agung mengepung Tan Yun satu demi satu di udara kosong. Wosh! Wosh! 4 sosok melintasi kekosongan dan muncul di depan Tan Yun. 4 penguasa kota tingkat 12 dari Kekaisaran Besar adalah Mo Changkong, penguasa kota-kota peri Mo Zan, Zhuang Lingyun, penguasa kota-kota peri Lingyun, Sangguan Sui, penguasa kota es dan kota peri salju, dan Li Ting, penguasa kota-kota peri Wuji. Perang sudah dekat. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan kami sekarang? Saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berkhotbah kepada orang-orang di Lingqiao Road Hall, di antara kalian, hanya Subing, Zenji, Yingying dan Dewa yang tidak disengaja yang merupakan lawan dari level 12 yang kuat di Kekaisaran Besar. Sekarang, selain 4 penguasa kota di depanku yang merupakan 12 langkah dari Kekaisaran Besar, ada Ouyang Duantian dan Xiahou Su di kursi atas. Ini sudah 6. Ditambah anjing seperti naga di atas, mereka sekarang berada di tingkat 12 wilayah Kaisar Agung. Ada 7 orang kuat dari tingkat 12 wilayah Kaisar Agung di pihak mereka. Jadi, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah membawaku untuk menyerang dan membunuh setidaknya 2 orang, kamu akan melakukannya saat itu. Kamu harus ingat bahwa tidak seorang pun dari kalian harus melawan Fang Rulong. Ketika dia berada di tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar, dia tidak takut dengan kekuatan tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar. Sekarang dia berada di tingkat ke-12 dari Kerajaan Besar. Kerajaan Besar, dan dia akan menjadi lawan kita yang paling kuat. Pada saat itu, Fang Rulong akan memberikannya kepadaku. Sementara Tan Yun sedang berkhotbah, Mo Changkong, penguasa kota-kota peri pertempuran Meksiko, memeluk 3 penguasa kota lainnya dan berkata, tidak perlu bagi ketiganya untuk melakukannya. Penguasa kota secara pribadi meninggalkan Tan Yun. Kemudian, Mo Changkong menatap Tan Yun dengan mata terbelah dan berkata dengan suara keras, dasar bajingan, bunuh saudara keduaku, saudara ketiga dan anakku. Hari ini, Tuan Kota Jepang ingin menangkapmu hidup-hidup dan menyerahkanmu kepada Tuan Xiandi. Di jantung Mo Changkong, Tan Yun hanyalah level kedua dari Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri. Mulut dan mata bintang Tan Yun menunjukkan permusuhan yang kuat, kurangi omong kosong, bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Gaya perang Mosu. Dengan suara yang keras, tubuh Mo Changkong melonjak keluar dari kekuatan Kaisar Kematian yang agung. Dalam sekejap, tubuh Mo Changkong melonjak hingga 300 kaki. Hahaha, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, skill tubuh pertempuran ini ditinggalkan oleh leluhurmu Mo San. Sudah kubilang, itu seni bela diri yang aku ajarkan kepada leluhurmu untuk berlatih. Sekarang kamu menggunakannya untuk berurusan denganku. Ini konyol. Dan leluhurmu Mohan, yang merupakan orang pertama yang mengkhianati Lao Su dan tunduk pada kekacauan tertinggi dan siuan tertinggi setelah Lao Su jatuh. Kata-kata Tan Yun mengejutkan penonton. Sebagai pemimpin kota, mereka masih tahu bahwa setelah jatuhnya Hong Meng tertinggi, Mo Zan memang orang pertama yang mengkhianati Hong Meng tertinggi. Seperti yang dikatakan Tan Yun, apakah Tan Yun adalah Maha Guru Hong Meng? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Maha Guru Hong Meng sudah jatuh? Pada saat ini,
Xia Housu, yang sedang duduk di meja, menatap 3.000 pedang ilahi Zhang di tangan Tan Yun, berdiri gemetar, memandang Fang Rulong dan berkata dengan suara gemetar. Kaisar abadi, abadi. Bawahanku ingat bahwa pedang suci di tangan Tan dan Tan Yun adalah pedang suci pembunuh Hongmeng yang digunakan oleh Hongmeng tertinggi di masa lalu. Juga, alasan mengapa tubuh Tan Yun bisa melambung hingga 4.000 kaki seharusnya adalah Hongmeng tubuh yang tercatat dalam buku-buku kuno. Begitu dia mengatakan ini, Fang Rulong gemetar dan menatap Tan Yun, kamu berbohong. Hongmeng tertinggi sudah lama mati. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki pedang pembunuh Hongmeng di tanganmu, bahkan jika kamu dapat menggunakan pengganggu Hongmeng, kamu hanya bisa dapatkan warisan dari Hongmeng tertinggi. Kamu sama sekali bukan Maha Guru Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, Fang Rulong, kau anjing, percaya atau tidak. Tapi biarkan kau menemui seseorang sebelum aku melakukannya. Xiao Qing, keluar. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Fang Ziqing, mengenakan rok biru dan bertopeng, keluar dari udara tipis di samping Tan Yun. Dia memandang Fang Rulong dengan dingin dan dengan lembut melepas cadarnya, memperlihatkan wajah yang cantik. Fang Rulong, kamu harus mengenali goresan di wajahku. Fang Ziqing menatap Fang Rulong. Fang Rulong mengerutkan kening, goresan di wajahmu ditinggalkan oleh cakar ilahi dari anjing perampas jiwaku. Siapa kamu? Apa dendammu dengan anjing perampas jiwaku? Saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Ziqing. Fang Ziqing memandang dengan dingin ke sekitar puluhan juta pemimpin kota dan berkata, saya punya anjing sejak lama. Kemudian, di bawah bimbingan saudara laki-laki tertinggi Hongmeng, saya bertarung sendirian melawan kekuatan tingkat 12 di negeri dongeng 9 surga Hongmeng, dan secara pribadi dianugerahi sebagai Kaisar Abadi Hongmeng 9 surga oleh saudara saya. Kemudian, saudara laki-laki saya tidak sepenuhnya dibunuh oleh si Yuan tertinggi dan kekacauan tertinggi, karena roh saudara laki-laki saya tidak mati, sehingga dua tertinggi mengutuk saudara saya menjadi reinkarnasi abadi, yaitu Tan Yun hari ini. Tapi aku diancam oleh anjing yang kubesarkan sendiri. Binatang ini menodaiku dan membunuh orang tuaku. Meskipun aku telah bereinkarnasi, aku masih memiliki goresan anjing surgawi yang merenggut jiwa di wajahku. Aku, kata Fang Ziqing, melirik para pemimpin kota, dan mengatakan kata demi kata, Fang Ziqing, 9 kaisar abadi Hongmeng di masa lalu. Begitu kata-kata itu keluar, puluhan juta pemimpin kota di luar alun-alun memandang Fang Ziqing dan Tan Yun, dan mereka ketakutan, gemetar, dan pucat. Omong kosong. Fang Ziqing melirik Fang Rulong dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu mengapa kamu juga bermarga Fang? Itu karena aku memberikan nama keluarga ayahmu sebelum kamu lahir. Ziqing, kami mengumumkan lagi bahwa mulai sekarang, anjing penjamret jiwa Anda tidak akan lagi bermarga Fang. Sampai Anda mati, Anda adalah anjing liar tanpa nama keluarga. Haha, Fang Rulong tiba-tiba menepuk telapak tangannya dan berkata, kamu jalang, kamu benar-benar bisa berbaikan. Aku tidak percaya kamu adalah Fang Ziqing. Fang Rulong melirik penguasa kota, jangan tertipu olehnya dan Tan Yun. Tuan Xiandi, kami tidak percaya. Ya, kami tidak percaya bahwa Tan Yun adalah Maha Guru Hongmeng. Suara ketidakpercayaan para penguasa kota tetap ada di telinganya. Fang Ziqing melihat ke sekeliling orang-orang, sebelum kamu mati hari ini, aku akan membiarkan kamu mati untuk mengerti. Siapa tahu, pedang ajaib yang digunakan oleh Fang Ziqing di masa lalu. Pada saat ini, seorang penguasa kota tingkat 11 dari kerajaan besar yang dikelilingi oleh Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Abadi Fang Ziqing biasa menggunakan ujung pertama dari pedang suci yang diberikan kepadanya oleh Maha Guru Hongmeng. Apakah kamu tidak mengaku sebagai Kaisar Abadi Fang Ziqing? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan ujung pertama dari pedang ilahi dan biarkan kami melihatnya. Para penguasa kota tertawa, ya, kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Fang Ziqing mencibir, bibirnya terangkat, dan segera pedang ajaib terbang keluar dari mulut Cherry dan tergantung di depannya.
Ketika orang-orang melihat sosok seorang pemuda dan seorang gadis berusia 6 tahun terukir dengan jelas di pedang ilahi, para pemimpin kota memandang Fang Ziqing dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Meskipun mereka tidak dilahirkan ketika Fang Ziqing adalah kaisar abadi, setelah mereka lahir, mereka melihat penampilan ujung pertama pedang ilahi dalam daftar peringkat pedang ilahi klasik. Fang Rulong mengepalkan tinjunya dan meraung pada semua penguasa kota yang ketakutan, bahkan jika Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hong Meng, bagaimana jika wanita ini dulunya adalah kaisar abadi ke-9? Kaisar abadi memberitahu Anda bahwa era tertinggi Hong Meng telah berlalu. Sekarang tuan kita adalah kekacauan tertinggi dan siuan tertinggi. Tan Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ya, ini sudah berakhir. Haha, aku memberitahumu binatang ini, selama Tan Yun tidak mati, usia supremasi Hong Meng saya akan tetap ada." Setelah itu, Tan Yun memandang Fang Ziqing dan berkata dengan mata tegas, "Xiao Qing, pertama-tama kamu memasuki aula Jalan Lingqiao. Setelah beberapa saat, dengarkan perintahku dan kemudian lakukan. Dan jangan khawatir, Fang Rulong. Aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membiarkanmu menghadapinya." "Yah, terima kasih, saudara." Fang Ziqing menghilang begitu saja. Pada saat ini, Fang Rulong mencibir, "Tan Yun, kali ini, Kaisar Abadi akan menyelamatkan hidup Anda, dan kemudian memberikan Anda kepada siuan tertinggi dan kekacauan tertinggi. Jika Anda benar-benar reinkarnasi dari Hong Meng tertinggi, Kaisar Abadi akan menjadi hebat." "Prestasi," Fang Rulong berkata dengan suara galak, "Tinta Cangkong, lakukan." Bawahan patuh. Setelah Mo Cangkong mengambil alih komando, dia memelototi Tan Yun dan berteriak, "Bahkan jika kamu adalah Mahaguru Hong Meng di masa lalu, penguasa kota Jepang akan menghapuskanmu sekarang." Membunuh. Langit tinta setinggi 300 kaki. Ketika tangannya berbalik, kapak raksasa dari artefak kelas atas tingkat ketiga muncul di tangannya. Tusuk, tusuk. Dengan kapak raksasa di tangannya yang kosong, Mo Chang menghancurkan kekosongan dan membunuh Tan Yun. Meskipun langit tinta setinggi 300 kaki, masih terlihat sangat lemah di depan Tan Yun. Hong Meng Sentong. Dalam sekejap, pupil besar Tan Yun meledakkan tenda merah mengerikan ke mata langit tinta. Ketika Mo Cangkong tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan memulihkan pikirannya, tubuh 4000 Zhang Tan Yun muncul di depan Mo Cangkong dan tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya 2 kali. "Ah tidak. Puff, puff." Kedua tangannya terpotong dalam percikan darah di babi seperti ratapan Mo Cangkong. "Pergi ke neraka dengan saudara kedua Anda, saudara ketiga dan anak." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, Hong Meng membunuh pedang suci dan memotong Mo Cangkong. Engah. Tubuh seperti gunung Tan Yun terbalik di udara dengan pedang dan membelah kepala Mo Cangkong menjadi 2,5. Dari tangan Tan Yun hingga pembantaian Mo Cangkong, seluruh proses selesai dalam sekali jalan, hanya beberapa kedipan. Pada saat ini, Zhuang Lingyun, pemimpin kota abadi Lingyun, Sangguan Sue, pemimpin kota abadi es dan salju, dan Li Ting, pemimpin kota abadi Wuji, memandang Tan Yun dengan ketakutan yang dalam. Meskipun ketiganya tahu bahwa kekuatan Mo Cangkong adalah yang terlemah di antara keempatnya, mereka hampir tidak dapat mempercayai fakta bahwa Mo Cangkong akan dibunuh oleh Tan Yun dengan begitu mudah. Ketika ketiganya terkejut, puluhan juta penguasa kota menatap Tan Yun dengan ketakutan di mata mereka. Di hati para penguasa kota, Tan Yun, yang mengaku sebagai reinkarnasi Hong Meng, benar-benar terlalu kuat. Xia Housu di jamuan makan memandang Tan Yun dengan tatapan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Ouyang di sampingnya terkejut, dia senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menjadi reinkarnasi dari Hong Meng. "Putri ayah yang baik, kamu sangat menawan sehingga mantan Mahaguru Hong Meng akan jatuh cinta padamu." Ouyang berbisik kepada Ouyang Qianqian dengan pakaian pengantin. Ouyang Qianqian mengerutkan bibirnya dan menatap mata Tan Yun. Itu penuh dengan kelembutan. Dia berkata, "Ayah, meskipun apa yang saya katakan kepada Tan Yun terakhir kali adalah untuk menipu dia. Tapi sekarang, aku sudah mengenakan gaun pengantinku untuk Fang Rulong. Masih ada tatap muka dengannya." Mendengar pidato itu, Ouyang berkata, "Jangan khawatir tentang itu.
Ayahku akan menjelaskannya kepada Yang Maha Kuasa Hongmeng. Ketika suara itu jatuh, Ouyang tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, mengambil Ouyang Qianqian, melintas melewati Fang Rulong, dan terbang menuju Tan Yun. Ouyang memecahkan langit, apa yang kamu lakukan? Wajah Fang Rulong tenggelam dan dimarahi. Ouyang Duantian mengambil Ouyang Qianqian di tangan kirinya, tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Fang Rulong, bajingan. Tuan kota memberitahumu bahwa orang yang putriku cintai adalah tuan tertinggi Hongmeng, bukan kamu binatang buas. Segera, Ouyang memutar tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul. Ketika pergelangan tangannya berputar, dia menelan 3.600 penguasa kota tingkat 11 dari wilayah Kaisar Agung yang mengepung Tan Yun. Dalam kabut darah, 10 penguasa kota mati karena mereka tidak bisa menghindar. Ouyang Duantian, apakah kamu akan memberontak? Fang Rulong meraung pada Ouyang Duantian. Betul sekali, Ouyang berkata dengan tegas, Tuan kota akan memberontak. Dan Kaisar Peri Anjing, apakah kamu penasaran bahwa kamu belum menemukan keberadaan Xian setelah mengirim seseorang untuk mencarinya begitu lama? Kalau begitu kukatakan padamu, karena Qianxian adalah putriku Qianqian. Setelah mendengarkan, Fang Rulong sangat marah. Ouyang Qianqian, kamu jalang. Ouyang Qianqian mengabaikan. Dia berdiri di udara dan menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Ketika dia hendak berbicara, pupil besar Tan Yun menunjukkan warna mengejek. Langsung. Tuan tertinggi, Anda, jangan menunggu Ouyang untuk memecahkan kata. Tan Yun tersenyum marah, diam, Anda berani mengatakan satu kata lagi, dan saya akan menghancurkan putri Anda sekarang. Ouyang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menarik napas. Krit, krek. Tan Yun perlahan mengepalkan telapak tangan kirinya, Ouyang Qianqian di telapak tangannya, dan tulang bahu perlahan retak. Ah! Ouyang Qianqian mengeluarkan suara yang menyakitkan. Telinga dan hidungnya dipenuhi gumpalan darah. Kemudian, wajah benda-benda indah itu penuh dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia merasa tulang-tulangnya akan patah. Sakit kan? Itu akibat kamu menipu perasaanku. Tan Yun mencibir dan berkata, ayah dan putrimu benar-benar bukan hal yang baik. Melihat bahwa aku akan membunuh hari ini, aku tahu kamu akan mati dengan Kaisar Peri Anjing. Itu sebabnya kamu menyanyikan lagu ini dan ingin menipuku lagi. Bibir Ouyang Qianqian terbuka dengan lembut dan menyemburkan seteguk darah. Dia menggelengkan kepalanya dan menggelengkannya dengan keras. Air mata mengaburkan pandangannya dan berkata dengan suara gemetar, tidak. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tan Yun, aku mencintaimu. Diam, Tan Yun meraung, aku tidak akan pernah melepaskan mereka yang menipuku. Ouyang Qianqian, mati. Tepat ketika Tan Yun hendak mencengkeram Ouyang Qianqian sampai mati, Ouyang tiba-tiba berlutut dalam kehampaan dan berteriak, Tuan tertinggi Hongmeng, Anda tidak dapat membunuhnya, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Dengarkan aku, putriku berbohong padamu malam itu. Dia sama sekali tidak ingin menjadi istri Kaisar Abadi. Jika anjing Kaisar Abadi mengancam semua orang di rumah tuan kotaku, putriku tidak akan menikahi anjing Kaisar Abadi. Sama sekali. Tan Yun mengatupkan giginya dan berkata, sudah selesai. Setelah itu, putrimu harus mati. Menurutmu siapa aku? Seorang anak berusia 3 tahun. Malam itu, aku mengendalikannya dengan operasi pupil. Aku tidak akan pernah melupakannya. Apa yang dia katakan saat itu? Yang mulia, itu salah paham. Ouyang berkata dengan cemas, putriku tahu bahwa kamu tidak akan mempercayainya. Dia membiarkan Xiao membangun cincin jiwa Kaisar yang agung untuk mencegah jiwa Kaisar Agung dikendalikan oleh teknik murid. Cincin jiwa Kaisar Agung ada di benak Qianqian sekarang. Dia tidak dikendalikan olehmu saat itu. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar sekali. Kalau tidak aku tidak akan mati dengan baik. Mendengar pidato itu, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan segera melepaskan pengetahuannya yang abadi. Dia menemukan bahwa jiwa Kaisar Agung dalam pikiran Ouyang Qianqian memang diselimuti oleh halo yang memancarkan cahaya ilahi Ying-Ying. Tuan tertinggi, jika Anda tidak percaya, saya akan menunjukkan kepada Anda gambar memori dari si kecil berbicara dengan Qianqian. Ouyang melambaikan tangan kanannya dan mengubah kekuatan peri menjadi gambar memori di udara.
Tan Yun melihat, tetapi melihat bahwa tempat dalam gambar memori adalah aula VIP rumah utama kota Tongtianxian. Dentang, Ouyang Qianqian menjatuhkan pedang panjang yang berlumuran darah Tan Yun ke tanah. Ouyang Qianqian meneteskan air mata dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Hanya dengan cara ini kau bisa membenciku. Hanya dengan cara ini kamu bisa pergi. Aku juga ingin pergi bersamamu, tetapi jika aku pergi, apa yang akan dilakukan kediaman Tuan Kota? Apa yang akan aku lakukan, orang-orang dari kota abadi Tongtian? Menangis. Menangis, Ouyang Qianqian mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang. Ayah, mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Kamu tahu? Jika kamu bisa mati di tangan orang yang kamu cintai, putrimu akan mati tanpa penyesalan. Jika Tan Yun membunuhnya, putrinya bisa menyelesaikan semuanya. Saya tidak tahu kapan pupil besar Tan Yun penuh dengan air mata. Tan Yun bergegas melepaskan Ouyang Qianqian dengan tangan kirinya dan dengan hati-hati memegang Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. Dia melihat ke bawah pada tubuh cacatnya yang dipegang oleh dirinya sendiri. Air mata besar jatuh di wajahnya. Qianqian, maafkan aku salah paham denganmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak baik. Aku hampir membunuhmu salah. Ouyang Qianqian berdarah dari 7 lubangnya sambil menggelengkan kepalanya dengan lemah, mengandung darah dan air mata bahagia. Gumaman itu melintas di pipi pucatnya, Tan Yun, jangan menangis, aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Aku hanya merasa lelah dan ingin istirahat. Mendengar pidato itu, Tan Yun sering mengangguk. Oke, aku akan segera mengirimmu dan memasuki aula jalan Ling Qiao untuk pulih. Gadis, aku akan menebus kesalahanmu ketika aku menyelesaikan musuhku. Ouyang Qianqian mengangguk lemah, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Tan Yun, tinggalkan Xiahou Su seumur hidup. Seharusnya Bibi Zen dan Paman Zen yang dia bunuh. Oke, aku ingat, Ouyang Qianqian menjawab, memandang Ouyang yang masih berlutut dan berbisik, Ayah, cepat bangun dan berjanjilah putrimu akan berdiri bersama Tan Yun dan membantunya membunuh musuh. Jangan khawatir, ayahku akan melakukannya. Ouyang masih berlutut dalam kehampaan ketika dia menjawab. Karena di dalam hatinya, Tan Yun adalah Maha Guru Hongmeng. Dia tidak berani bangun tanpa izin Tan Yun. Paman Ouyang, tolong cepat bangun, kata Tan Yun. Bagus. Ouyang mendengar Tan Yun menyebut dirinya paman sepanjang hari, tapi dia senang. Dan Fang Rulong sangat marah sehingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar sehingga dia mengeluarkan gonggongan anjing, wang-wang. Paru-parunya meledak karena marah. Menurut pendapatnya, aku sangat marah. Fang Rulong meraung, Tan Yun, Kaisar Abadi ingin tinggal bersamamu hari ini. Jangan mati, apa yang aku inginkan. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam setelah tertawa terbahak-bahak, Su Bing, Zhen Ji, Ying, saudara ketiga, keluarlah. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, mereka hanya melihat 3 wanita dan seorang pria bertopeng keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tan Yun memandang Ouyang dan berkata, Paman, kamu juga bisa memasuki aula jalan Ling Qiaoku. Tuanku, aku ingin bertarung denganmu. Ketika Ouyang menjawab, matanya tertuju pada Zhen Ji, hebat, keponakan Zen, kamu belum mati. Zhen Ji berkata dengan dingin, Tuan Ouyang, tunggu untuk mengetahui kebenarannya. Zhen Ji, Fang Rulong mengerutkan kening. Bukankah ayahku menguncimu di tempat yang ditinggalkan? Bagaimana kamu bisa keluar? Juga, tanah yang ditinggalkan telah dihancurkan. Kenapa kamu tidak mati? Zhen Ji berkata dengan dingin, Kaisar Peri Anjing, Nona Ben terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Adapun mengapa aku tidak mati, pikirkan sendiri. Bagus, sangat bagus. Fang Rulong tertawa dengan marah. Saya pikir Anda adalah lawan kami. Kaisar Abadi mengatakan kepada Anda untuk tidak melarikan diri hari ini. Kaisar Abadi Anjing, aku cukup berurusan denganmu, kata Tan Yun. Setelah melirik Zhuang Lingyun, penguasa kota-kota abadi Lingyun, Sangguan Sue,
penguasa kota-kota abadi es dan salju, Li Ting, penguasa kota-kota abadi Wuji, dan Xiahou, penguasa kota-kota abadi Xiahou. Dia menatap Ouyang Duantian. Paman, keempat penguasa kota ini semuanya level 12 dari Kekaisaran Besar. Pilih satu untuk bertarung. Oke, setelah Ouyang menjawab, dia menatap Xiaohu dan berkata dengan mata merah, Xiaohu, jika Tuan Kota menebak dengan benar, kamu menyalahkan Tuan Kota setelah kamu membunuh saudaraku yang saleh Zhenhai. Apa itu? Apa yang tidak? Xiaohu menatap Ouyang. Matanya yang keruh penuh dengan ketidakpedulian. Bagus. Ouyang menatap Tan Yun setelah mencibirnya sepanjang waktu. Tuanku, aku akan berurusan dengan Xiaohu ketika aku masih muda. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yingying berurusan dengan Suang Lingyun. Su Bing berurusan dengan Salju Sangguan. Zenji berurusan dengan Li Ting. Sen Su Bing, Tuoba Yingying dan Zenji menatap dingin pada lawan mereka dan mengangguk. Kakak, bagaimana denganku? Tuhan bertanya tanpa sengaja. Kakak ketiga, kamu ambil yang lain dan bunuh semua orang di sini. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang di aula Jalan Lingqiao, kalian semua keluar dan bunuh musuh tanpa niat. Kemudian, Yukin, Xianer, Mengguai, Xinying, Xiao, Ruoxi, Xian, Suzhen, Ziking, King Cheng. Tan Yun melihat sekeliling pada kemanusiaan di sisinya, ingat, jangan tinggalkan mulut yang hidup. Membunuh. Dengan minuman keras Tan Yun, secara tidak sengaja, kekuatan Kaisar Kematian yang agung memenuhi tubuh dewa. Sambil memegang pisau ajaib, dia Yukin dan 12 wanita lainnya pergi ke 30 juta tuan kota di luar alun-alun. Puff, puff. Ah. Kaisar abadi, tolong. Tidak, penguasa kota belum mau mati. Dalam percikan darah, dewa yang tidak disengaja, memegang pisau ajaib, mulai membantai 3.590 penguasa kota tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar yang mengelilingi Tan Yun. Xiaohu, ayo. Ouyang memutar tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangannya. Ayo, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Dengan raungan panjang, Xiaohu bertarung dengan Ouyang di udara dengan pisau ganda. Membunuh. Sen Su Bing dipenuhi dengan nafas tingkat keempat wilayah Kaisar Agung. Dia mengambil pedang dan mengambil langkah ajaib waktu dan ruang untuk membunuh Salju Sangguan dari tingkat ke-12 wilayah Kaisar Agung. Sangguan memandang Sen Su Bing yang terbunuh di udara. Wajah mola-mola dan angsa liar penuh dengan sarkasme. Semut Mol di tingkat keempat wilayah Kaisar Agung berani menantang penguasa kota. Ini benar-benar mencari kematian. Tubuh Sangguan Sue memuntahkan kekuatan Kaisar kuno. Memegang pedang suci, dia bertarung sengit dengan Sen Su Bing dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, Tuoba Yingying dan Zenji bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Zhuang Lingyun dan Li Ting masing-masing. Pada saat ini, Dantai Xianer dipenuhi dengan atmosfer Orde Ketiga dari Kekaisaran Besar, memadatkan sayap suci yang cerah, dan memimpin dalam memasuki kerumunan di luar alun-alun dengan pedang. Kamu adalah gadis tingkat 3 di wilayah Kaisar Agung. Kamu masih ingin membunuh tuan kota kami. Itu mimpi yang bodoh. Seorang penguasa kota urutan ke-8 di wilayah Kaisar Agung, tubuh lamanya melayang ke udara dan membunuh Dantai Xianer. Engah. Sebelum tuan kota mendekati Dantai Xianer memiliki pedang dan menusuk tengkorak tuan kota. Setelah Dantai Xianer mengeluarkan pedangnya, sayapnya berubah menjadi busur besar dan memotong lusinan penguasa kota. Ah! Tidak. Puff-puff. Sayap cahaya suci itu seperti artefak yang tak terkalahkan, yang segera menggerakkan kepala lusinan penguasa kota. Membunuh. Namong Yukin memegang pedang suci gurun dan menunjukkan warisan Tuan Suci Gurun. Setiap pedang yang dia lepaskan menelan ratusan penguasa kota menjadi sisa daging, menumpahkan darah dan mayat yang berserakan ke dalam kehampaan. Sue Zian, memegang pedang 5 elemen dan bayangan ungu, dengan cepat melintasi kerumunan seperti dewa pembunuh ungu, meninggalkan mayat dimanapun dia melewati. Fang Ziking, memegang pedang ajaib, meluncurkan pembantaian berdarah terhadap penguasa kota di timur kotak. Mengenakan gaun hitam, Sen Suzhen mengikuti Tan Yun sebagai seorang pembunuh. Dia memegang pedang panjang seperti hantu tanpa jejak.
Dengan setiap pedang, beberapa penguasa kota menjatuhkan. Feng Qingcheng, Puisi Murong, Namong Ruksue, dan lainnya yang tersebar di sekitar alun-alun telah berubah menjadi malaikat kejam yang memanen kehidupan saat ini. Membunuh. Pembantaian. Puluhan juta pemimpin kota dikalahkan oleh Yukin, Xianer, dan wanita lainnya. Sampah, semua sampah. Fang Rulong meraung dengan marah. Sekarang Kaisar Abadi mengumumkan bahwa penguasa kota di bawah tingkat ke-6 wilayah Kaisar Agung akan melarikan diri dari gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan dan gerbang utara dengan cepat. Semua penguasa kota di atas tingkat ke-5 wilayah Kaisar Agung, tinggal di rumah Jiu Tianxian dan ikuti Kaisar Abadi untuk membunuh musuh. Setelah musuh dihancurkan, Kaisar Abadi akan diberi hadiah dan pergi ke dunia dewa untuk meminta pahala untukmu. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan membunuh 9 keluarga. Dengan perintah Fang Rulong, 200.000 penguasa kota tingkat ke-6 hingga ke-10 dari Kaisar Agung tinggal dan membunuh dewa yang tidak disengaja, Namong Yukin dan yang lainnya. Secara tidak sengaja, dewa tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak ipar, ada Ruksue, Xian, Xiaoqing, Puisi, Qingcheng dan Ruoxi. Beri aku 200.000 master kota. Kamu menyebar dan memburu penguasa kota buronan. Setelah aku membunuh 200.000 musuh, aku akan membantumu." Mendengar pidato itu, gadis-gadis itu berhamburan dan mengejar para penguasa kota yang melarikan diri di udara. "Kakak ipar," Fang Rulong mengerutkan kening dan segera tersenyum muram pada Tan Yun. "Tan Yun, di antara cewek-cewek ini, kamu harus lebih dari satu istri. Kaisar Abadi akan membunuh semua wanita ini terlebih dahulu dan kemudian membersihkanmu. Tan Yun, ingatlah kepada Kaisar Abadi bahwa Kaisar Abadi ingin semua wanita yang ikut denganmu mati. Biarkan kamu melihat mereka mati." Begitu suara itu jatuh, tangan kanan Fang Rulong berbalik, dan pedang ilahi yang diukir dengan 9 aula abadi muncul di tangannya. Pedang ini disebut pedang Jiu Tiandi. Fang Rulong memimpin dalam membunuh Sue Zian dengan pedang Kaisar Langit ke-9. Sue Zian, yang mengejar buronan penguasa kota, terbang ke udara dan melihat Fang Rulong membunuh dengan pedang. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat. "Saudara ipar, selamatkan Zian." "Jangan takut, Zian, jika kamu memiliki saudara iparmu." Ketika suara menyiratkan mengendalikan situasi keseluruhan, Tan Yun, hingga 4.000 kaki, memegang pedang pembunuh Hongmeng, meledak dari udara kosong dan memblokir Sue Zian. Tan Yun Tou tidak menjawab, "Zian, ada aku di sini. Kamu kejar musuh." "Kakak ipar, hati-hati, aku akan pergi." Sue Zian meninggalkan sepatah kata, meledak ke langit dengan pedang 5 elemen, dan kemudian mengejar buronan City Master. Saat ini, di atas alun-alun, hanya Tan Yun dan Fang Rulong yang saling memandang di udara. Su Bing, Zhen Ji, Ouyang Duantian, Tuo Baiyingning, dan 4 penguasa kota tingkat 12 dari Kekaisaran Besar masih bertarung dengan sengit. Tan Yun menyipitkan mata ke arah Fang Rulong dan berkata, "Kamu anjing." Kaisar Abadi bukanlah seekor anjing, tetapi seekor anjing yang menyambar jiwa. Fang Rulong berkata dengan tegas. "Hehe, tidak peduli anjing jenis apa kamu adalah seekor anjing." Tan Yun tersenyum dan melirik 9 pedang Kaisar Langit di tangan Fang Rulong. Sungguh menggelikan bahwa seekor anjing masih ingin menggunakan pedang manusia. "Tunjukkan bentuk aslimu, jadi kamu bisa hidup sedikit lebih lama di tanganku." Arogansi, lihat pedangnya. Tubuh Fang Rulong melayang ke udara dan menebas Tan Yunli dengan pedang di tangan kanannya. Wah! Dalam sekejap, pedang terang dengan panjang 10.000 kaki memecahkan kekosongan dan memenggal kepala Tan Yun. Hongmeng membunuh formula pedang ajaib. Napas Tan Yun melonjak ke tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar. 5 elemen rusak. Pada saat itu, kekuatan Kaisar Agung emas, kayu, air, api, dan bumi mengalir ke pedang pembunuh Hongmeng dari tubuh Tan Yun. Saat ini, Tan Yun mengayunkan 5 pedang. Ledakan. Gemuruh. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, 5 pedang dengan atribut berbeda keluar dari pedang pembunuh Hongmeng. Dari udara kosong, mereka bergabung menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang puluhan ribu kaki,
dan dengan keras memotong pedang puluhan ribu kaki. Dengan suara memekakkan telinga, pedang cerah Fang Rulong tersebar di udara, dan 5 elemen mematahkan pedang, meninggalkan negara seperti naga. Betapa kuatnya! Ketika Fang Rulong menghindar dengan berbahaya, gunung seperti Tan Yun muncul di sampingnya dan memotong Fang Rulong dengan pedang. Berdengung. Fang Rulong, yang tidak bisa mengelak, memancarkan cahaya di tubuhnya. Segera, satu set baju besi berwarna-warni muncul. Bang! Wow! Armor di tubuh Fang Rulong pecah berkeping-keping di bawah pedang 5 elemen, dan berubah menjadi puing-puing yang jatuh di langit. Ketika pedang 5 elemen putus, rambut Fang Rulong berserakan, mulutnya berlumuran darah, dan dia terbang puluhan ribu kaki terbalik di udara sebelum dia berdiri kokoh. Saat ini, mata Fang Rulong yang menatap Tan Yun telah berubah dan menjadi sangat bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat. Tan Yun, selamat. Fang Rulong menunjukkan tatapan sengit di matanya. Selamat karena telah membuat Kaisar Abadi benar-benar marah. Mengaum. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan sepasang pupil raksasa berubah menjadi merah darah. Secara khusus, 4 cakar anjingnya penuh dengan kuku kaki yang tajam dan 300 zanglong, yang terlihat megah. Berdengung. Kekosongan mendidih seperti air, dan napas kuat dari urutan ke-12 dari binatang Kaisar Agung selama perampokan pecah dalam jiwa yang meraih anjing ilahi. Melihat anjing yang menyambar jiwa, Tan Yun tidak memiliki rasa takut dan takut di matanya. Karena Tan Yun yakin akan berani dan tak tertandingi dalam pertempuran terakhirnya di dunia peri 9 hari. Tidak ada yang menjadi lawannya. Termasuk anjing penjamret jiwa di depan Anda. Pada saat ini, jiwa yang menyambar anjing surgawi meludahkan sebuah kata. Pertama, mata dewa darah anjing surgawi ini, bahkan manusia dari tingkat ke-12 dari kekaisaran besar, dapat mengendalikan jiwa kekaisaran yang besar, dan Anda tidak pengecualian. Kedua, kekerasan tulang anjing suci ini sebanding dengan artefak inferior tingkat 2. Anjing suci ini memiliki kekuatan tak terbatas. Ketiga, kecepatan anjing ilahi ini tidak ada bandingannya. Keempat, ketajaman 4 kuku cakar anjing telah mencapai artefak terbaik tingkat ketiga, sangat tajam. Akhirnya, taring anjing surgawi ini telah mencapai artefak inferior tingkat keempat, yang dapat merobek segalanya. Tan Yun, apa yang kamu ambil untuk melawan anjing suci ini? Jika aku jadi kamu, aku akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Setelah pencapaianku meningkat, aku akan menemukan masalah dengan anjing suciku. Namun, maafkan aku, hahaha. Prestasimu terlalu rendah sekarang. Kamu sama sekali tidak lawan dari anjing suciku. Sekarang, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, sepasang mata anjing meledak puluhan ribu tirai cahaya berwarna darah, menyelimuti Tan Yun. Hong Meng Sentong. Setelah murid besar Tan Yun mengeluarkan tenda merah yang aneh, mata dewa darah dari jiwa yang meraih anjing ilahi tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Anjing penjamret jiwa itu mengerutkan kening. Kemudian, punggungnya membungkuk dan berlari liar dari udara kosong. Dalam sekejap mata, dia melompat ke arah Tan Yun. Hong Meng Shenbu. Dengan kilatan di udara, Tan Yun dengan mudah mengelak dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar dapat membunuh manusia tingkat 12 di kekaisaran besar hanya dengan kecepatan, tapi sayang sekali kamu tidak secepat aku. Juga, seperti yang kamu katakan, tulangmu, cakar anjingmu, dan gigi anjingmu sangat tajam. Meski begitu, aku akan mengalahkanmu hari ini. Aku tidak perlu menggunakan pedang untuk membunuhmu, cukup dengan, kata Tan Yun. Saat berikutnya, pedang pembunuh Hong Meng berubah menjadi sinar. Setelah mengebor ke dalam pikirannya, Tan Yun mengangkat tinjunya. Dengan tinju ini, aku bisa membunuh anjingmu. Membunuh. Hong Meng Shenbu. Suara mendesing. Ketika Tan Yun tiba-tiba muncul di sisi kiri anjing penjamret jiwa, anjing penjamret jiwa itu tiba-tiba menoleh, membuka mulut raksasa Feris, dan merobek leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa sekali digigit, leher Tan Yun akan digigit.
Meskipun pengganggu luar angkasa Tan Yun telah mencapai tahap awal dari kultivasi tingkat ke-18 dan memiliki artefak terbaik untuk menghancurkan tingkat pertama dengan tangan kosong, daging Tan Yun jauh lebih keras daripada gigi anjing dari jiwa yang meraih anjing ilahi. Tan Yun berbalik di udara. Setelah menghindari gigitan anjing penjamret jiwa, dia melayang di udara dan muncul di sisi kanan anjing penjamret jiwa. Dia memukul pintu di sisi kanan jiwa menyambar kepala anjing. Bang! Dengan suara tumpul, wajah anjing yang menyambar jiwa itu retak, bulunya rontok, dan daging serta darahnya memercik, memperlihatkan bagian tulang putih yang menakutkan. Dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki diterbangkan oleh tinju Tan Yun, dan kemudian bergegas menuju Tan Yun lagi. Pada saat ini, anjing surgawi yang menyambar jiwa telah memasuki kondisi kekerasan. Itu benar-benar menjadi anjing gila, berteriak dengan marah dan bergegas menuju Tan Yun. Namun, apa yang membuat anjing penjamret jiwa merasa tertekan dan memuntahkan darah adalah bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng, dia sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Setiap kali dia ingin menggigit Tan Yun selalu bisa melarikan diri. Tan Yun, aku tidak percaya anjing ini tidak bisa menggigitmu. Anjing penjamret jiwa meraung dan bergegas menuju Tan Yun lagi dan lagi. 2 jam kemudian, cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi, menerangi rumah besar Jiu Tianxian dan tubuh-tubuh berserakan di bumi dengan radius 30 juta mil. Mengi. Saat ini, di atas alun-alun, anjing perampas jiwa itu lelah dan terengah-engah. Dia meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak melukai Tan Yun. Pria ini layak untuk reinkarnasi Hongmeng. Jika dia terus seperti ini, Kaisar Abadi tidak akan bisa menangkapnya bahkan jika dia lelah sampai mati. Jiwa menyambar anjing ilahi berpikir untuk dirinya sendiri. Ada tatapan licik di pupil matanya yang besar dan diam-diam berkata, untuk rencana hari ini, Kaisar Abadi hanya bisa menggunakan tongkat pembunuhnya. Jika Anda tidak dapat membunuh Tan Yun setelah tongkat pembunuh ditampilkan, Kaisar Abadi hanya dapat menanggung penghinaan, melarikan diri dari surga dan pergi ke dunia surgawi untuk memberitahu 2 master tertinggi identitas Tan Yun. Memikirkan hal ini, anjing penjamret jiwa itu menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, yang tampak ringan di kehampaan, dan berteriak, saya memberitahu Anda kekuatan anjing ini. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah, tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Kamu seharusnya menggunakan kekuatan sihirmu sejak lama, jika tidak, bahkan jika kamu lelah sampai mati, kamu tidak bisa menyentuhku. Bajingan anjing, tunjukkan kekuatan sihirmu. Mencium pidato itu, jiwa yang menyambar taring anjing ilahi itu sengit, Tan Yun, anjing ilahi ini akan membunuhmu. Kekuatan sihir anjing ilahi, dewa gila berubah. Tiba-tiba, napas yang sangat keras keluar dari anjing yang menyambar jiwa. Dewa Gila 9 berubah, 9 anjing menghancurkan langit. Di samping anjing dewa yang merenggut jiwa, bayangan virtual dari anjing dewa yang merenggut jiwa dengan panjang 5.000 kaki. Kemudian 8 ilusi keluar. Napas yang dipancarkan oleh setiap bayangan virtual sama mengerikannya dengan napas jiwa yang menyambar anjing ilahi. Pada saat berikutnya, 9 bayangan virtual memecahkan kehampaan dan mengepung Tan Yun. Apakah ini gila? 9 perubahan. Namanya terdengar bagus. Tan Yun tertawa, kamu bisa menghancurkan langit, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Hongmeng membunuh formula pedang abadi, 9 vena membunuh abadi. Oh, tidak, itu seharusnya 9 urat yang membunuh anjing. Begitu suara Tan Yun jatuh, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan terserap ke dalam tangannya. Saat ini, tubuh Tan Yun bergerak ke arah pedang dan dengan panik menyuntikkan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu dan ruang. Wosh, wosh. Gunung Tan Yun seperti tubuh berkedip 9 kali di udara, dan melemparkan 9 pembuluh darah untuk membunuh abadi pada satu waktu. Wah, wah, wah. 9 pedang brilian, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut, meledak dari pedang pembunuh Hongmeng saat ini, dan langit meledak dan bumi jatuh. Bangunan-bangunan megah di bawah tidak dapat menahan nafas 9 pedang, tetapi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan.
Ketika debu memenuhi langit dan menutupi langit dan bulan, 90.000 pedang Zhang, dengan suara keras yang tiba-tiba, memotong bayangan virtual dari 9 anjing perampas jiwa. Melihat adegan ini, jiwa yang menyambar anjing ilahi hampir kehabisan akal. Saat ini, dia adalah anjing yang hilang. Dia berlari dengan kecepatan tinggi di langit malam. Saat melarikan diri menuju gerbang timur, dia meraung dengan marah. Tan Yun, dengan kecepatan anjing surgawi ini, kamu dapat melarikan diri sebelum kamu mengejar. Ketika anjing dewa ini melarikan diri, dia akan melapor kepada Maha Guru Kekacauan dan memintanya untuk mengirim tentara dewa untuk menangkapmu. Melarikan diri. Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Meng dan terbang menuju jiwa yang meraih anjing ilahi dengan kecepatan tinggi. Pada waktu bersamaan, dalam kehampaan 5 juta mil di utara Aula Jiu Tianxian, salju sangguan yang berpakaian putih berserakan, dan tubuhnya yang halus ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan. Terutama di lehernya, luka pedang sangat menyilaukan. Dia gemetar dalam kehampaan. Wajahnya pucat dan dia menatap Sen Subing, yang berdiri di udara dengan pedang terbang di tangannya. Suaranya lemah dan berkata, "Tolong luangkan hidupku. Aku bersedia melayani tuanmu, Tan Yun." Mendengar pidato itu, Sen Subing berkata dengan lemah, "Bagaimana caramu melayani?" "Aku," Sangguan Sue menggigit gigi peraknya. "Saya bersedia memberikan tubuh saya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai budak dan pembantu." Tiba-tiba, Sen Subing tersenyum, "Apakah kamu memenuhi syarat untuk melayani suamiku?" "Konyol. Mati." Memegang pedang terbang, Sen Subing mengambil langkah ajaib ruang waktu dan memotong leher Guan Sue. Sang Guan Sue bersandar dan membungkukkan punggungnya seperti busur. Ketika dia lolos dari pedang fatal, Sen Subing memutar tangan kirinya dan tiba-tiba mengenai dada Sang Guan Sue. Pof, pof, pof. Dada Sang Guan Sue runtuh dan memuntahkan 3 suap darah. Dia merasa pusing dan jatuh ke bawah. Engah. Sen Subing menukik ke bawah dan menikam alis Sang Guan Sue dengan pedang. Setelah membunuh Sang Guan Sue, Sen Subing melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti kehampaan 30 juta mil. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting di tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Ouyang Duantian dan Xiaohu adalah rival dekat. Adapun Zhuang Lingyun, orang kuat tingkat 12 dari Kekaisaran Besar, dia jelas bukan lawan Tuo Baiying. Sen Subing berkata kepada Ouyang, "Ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya. Saya tidak butuh bantuan Anda." Pada saat ini, suara hormat Ouyang terdengar dari benak Sen Subing. "Hati-hati kalau begitu. Aku akan mengejar musuh." Setelah Sen Subing mendengar berita itu, dia menemukan bahwa ada jutaan penguasa kota di pintu keluar gerbang timur, selatan, barat dan utara, terutama di gerbang timur. Dia juga menemukan bahwa Tan Yun mengejar anjing perampas jiwa dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Sen Subing mengambil langkah ajaib ruang waktu dan melesat ke gerbang timur. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan. Tiba-tiba, dia melawan balik dengan pedang, muncul di sisi kiri Tuo Baiying, dan berkata dengan senyum muram, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir penguasa kota bukan lawanmu? Haha, haha, kamu telah tertipu. Tuan kota meninggalkanmu dan menangkapmu hidup-hidup. Kamu adalah alat tawar-menawar untuk kehidupan Tuan kota." Engah. Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat dan memotong lengan kiri Tuo Baiying dengan pedang. Segera, Zhuang Lingyun memotong Tuo Baiying. Suara mendesing. Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya dan mencubit leher Tuo Baiying dengan tangan kirinya. Mencoba untuk menangkap Tuo Baiying hidup-hidup. Namun, adegan berikutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi lengan Tuo Baiying terputus. Dia dengan cepat mengambil bahu yang harum dan menyembuhkan lengan yang patah. "Aku juga akan membiarkanmu merasakan rasa kehilangan lenganmu." Tuo Baiying tampak acuh tak acuh, memegang pedang secara miring. Dalam percikan darah, sebuah pedang melengkung dan memotong lengan Zhuang Lingyun. Puf puf.
Tuoba Yingying memegang pedang di tangan kanannya. Setelah menikam puluhan pedang di dada Zhuang Lingyun dan bernafas, Tankou dengan lembut membuka, "Bunuh Tuhan." Tangan kirinya menjulurkan jari giok kian-kian dan dengan lembut menyentuh dahi Zhuang Lingyun, dan kepalanya pecah. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuoba Yingying melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti seluruh Manshen Jiutian. Ketika dia menemukan dukungan Sen Subing menuju gerbang timur, dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah gerbang barat. "Keponakan Zenji, jangan bunuh aku. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu." Pada saat ini, permohonan belas kasihan Li Ting yang tua dan ketakutan menembus langit. Dia menatap Li Ting, tetapi melihat bahwa Li Ting terluka parah oleh Zenji. "Konyol, tapi aku ingat dengan sangat jelas. Bagaimana denganmu? Hubunganmu dengan ayahku sangat umum," kata Zenji. Dengan lambaian lengan batu gioknya, pedang terbang itu keluar dan menusuk kepala Li Ting. Tanpa setetes darah, dia menelannya ke tangan Zenji. Zenji melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti langit. Ketika dia menemukan bahwa Sen Subing terbang menuju gerbang timur dan Tuoba Yingying terbang menuju gerbang barat, dia menembak ke arah gerbang selatan gerbang timur dari Manshen Jiutianxian. Hua-hua. Darah merah berkumpul menjadi sungai darah dan mengalir keluar dari gerbang timur. Di bawah pintu keluar gerbang kota timur, ada kera pembunuh iblis dengan ketinggian 5.000 kaki, memegang tongkat hitam besar, yang menjelaskan apa artinya satu orang yang bertanggung jawab atas celah dan 10.000 orang tidak diizinkan untuk membuka. Di depan kera tua, ada gunung darah yang ditumpuk oleh mayat. Orang-orang ini adalah penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dibunuh oleh kera pembunuh. Kera pembunuh iblis berdiri dengan punggung menghadap gerbang kota dan menatap jutaan penguasa kota di kehampaan di depan. Sepasang murid besar mengungkapkan niat membunuhnya. "Sekarang, kamu tidak bisa pergi sendiri hidup-hidup." Pada saat ini, pemimpin kota tingkat kelima dari kerajaan besar berteriak, "Hanya ketika kita bergegas keluar dari gerbang kota, kita akan memiliki harapan untuk hidup. Semua penguasa kota, ayo bergegas keluar bersama." Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota, dia dipotong oleh kera pembunuh iblis. "Cepat ke pamanmu, mati." Berdengung. Dalam runtuhnya kehampaan, kera pembunuh iblis menghilang di tempat, dan muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota dalam sekejap. Bang! Kera pembunuh iblis mengayunkan tongkat pencakar langit raksasa dan menyapu ribuan pasukan untuk membunuh penguasa kota dan ribuan penguasa kota barusan. "Keluar dari sini. Kera iblis ini terlalu kuat. Ayo lari menuju gerbang selatan." Saya tidak tahu master kota mana yang berteriak. Kemudian, ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju gerbang selatan, sebuah suara yang tak terbantahkan terdengar dari langit barat. "Anjing ilahi ini adalah 9 kaisar abadi surgawi." Sekarang semua orang mendengarkan perintah kaisar abadi dan tidak dapat melarikan diri. Mereka bergegas keluar dari gerbang timur bersama kaisar abadi. Pada saat ini, jiwa yang menyambar anjing ilahi, setinggi 5.000 kaki, berlari dari kekosongan barat menuju gerbang timur. Di pupilnya yang besar, itu mengungkapkan warna ketakutan yang dalam, karena Tan Yun masih mengejarnya. Ia tahu bahwa hanya jika ia bergegas keluar dari gerbang timur, ia akan memiliki kesempatan hidup. Jika tidak, hanya akan ada jalan buntu. Itu kaisar abadi. Kita diselamatkan. Ya, dengarkan perintah Tuan Xiandi dan bergegas keluar dari gerbang timur bersama-sama. Ketika jutaan penguasa kota menukik dan terbang menuju gerbang timur, kera pembunuh iblis gagah tersenyum, memimpin dalam terbang ke tanah dan memblokir gerbang dengan pantatnya. "Gagah, ayolah. Selama kamu semut bisa meledakkan kakek, kamu bisa kabur." Jutaan penguasa kota menatap kera pembunuh dan tidak berani maju. Anjing penjambret jiwa melangkah ke udara dan berkata dengan suara keras, "Sekelompok sampah yang tidak berguna, menjauh dari Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi akan menghadapinya." Ketika penguasa kota mencoba menghindarinya di udara, jiwa yang meraih anjing ilahi setinggi 5.000 kaki menukik ke arah kera pembunuh iblis. "Anda adalah semut mol dari urutan ke-7 binatang kaisar di masa dewasa, dan Anda juga ingin menghentikan anjing suci ini. Jangan melebih-lebihkan kekuatanmu dan mati." Saat ini,
Tan Yun, yang mengejarnya dari kehampaan, menguraikan senyum di mulutnya dan memandang dengan simpati pada jiwa yang menyambar anjing ilahi yang bergegas menuju kera pembunuh. Tan Yun tahu bahwa jiwa yang menyambar anjing ilahi memiliki kekuatan yang kuat dan tulang yang keras. Bandingkan kekuatannya dengan kera tua. Bukankah itu lucu?